Hari itu, Sai melakukan latihan fisioterapi untuk Vinayak dengan melakukan sedikit pijatan di kakinya. Vinayak bertanya pada Sai apakah dia menyukai pestanya tadi malam. Sai mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dan meminta Vinayak untuk berkonsentrasi pada latihannya. Namun Vinayak mengajukan pertanyaan lagi bagaimana Sai bisa mengenal keluarga Kafan, bahkan Safi juga menanyakan hal sama padanya. Sai tidak bisa berbohong dan menerima jika keluarga Kafan mengenal dirinya sebelum Vinayak hadir. Lalu Safi pun bersikeras untuk mengunjungi rumah Vinayak lagi, namun Sai menolak dan meminta mereka untuk bermain, karena dia ada sesuatu pekerjaan yang penting. Tak lama kemudian, Usa datang menemui Sai yang sedang menulis sesuatu dan bertanya. Kenapa kau masih di rumah dan tidak bersiap-siap? Bukankah ini adalah hari pertama dirimu bekerja? Sai berkata, aku sedang menulis surat pengunduran diri, karena aku merasa telah membuat kesalahan dengan kembali ke kota ini untuk perawatan Vinayak, dan membiarkan Safi mengunjungi rumah Kafan. Aku menyesal telah menerima pekerjaan di panti asuhan dan ingin kembali ke tempat asalku yaitu Kankauli. Sai juga menjelaskan alasan kenapa dia menerima pekerjaan di panti asuhan tersebut agar bisa mengurus dan membantu anak-anak seperti Vinayak. Usa bingung dan mempertanyakan apa maksud dari ucapannya. Sai akhirnya memberitahu bahwa Vinayak adalah anak adopsi Virat dan Paki. Usa terkejut mendengar kebenaran tersebut, sedangkan Sai memperingatkan untuk tidak pernah mengungkapkan hal tersebut pada siapapun. Tanpa mereka sadari Vinayak mendengar pembicaraan itu dan merasa hancur, mengingat percakapannya dengan Safi bahwa dia tidak memiliki foto bayinya bersama keluarga. Selang beberapa waktu, Paki tiba di rumah Sai dan ingin mengatakan sesuatu, namun Sai berkata bahwa dia ada urusan penting, dan meminta Paki untuk membicarakan hal itu nanti dan bergegas pergi. Di satu sisi, Safi mencoba memberikan makanan untuk Vinayak dan menyuapinya, akan tetapi Vinayak tidak bereaksi apapun dan hanya terdiam. Saat itu Paki memasuki kamar dan memberitahu Safi jika Vinayak hanya menyukai masakan ibunya, dan berjanji suatu saat dia akan membawakan untuk mereka berdua. Paki mencoba untuk menghibur Vinayak, namun dia memutuskan untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun sehingga membuat Paki bingung. Selama perjalanan, Paki juga memeriksa kondisi Vinayak dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Namun Vinayak masih terdiam dan tidak menjawab apapun. Paki menyadari bahwa Vinayak menangis dan hal itu membuatnya sangat khawatir. Sesampainya di rumah, keluarga menanyakan bagaimana latihannya dengan Ibu Safi. Vinayak tidak berkomentar dan memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Keluarga bingung dan bertanya pada Paki sebenarnya apa yang terjadi. Bahkan Bafani mulai menyalahkan Sai atas apa yang terjadi. Terlihat Virat kembali dan meminta Paki mempersiapkan dirinya dengan Vinayak untuk acara dan dia. Semua orang terdiam dan tidak ada yang berkomentar, lalu Virat menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bafani mengatakan jika Sai pasti telah mencuci otak Vinayak karena dia tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya. Paki menceritakan perilaku Vinayak yang tidak biasanya dan tidak mau berbicara apapun sehingga membuatnya khawatir. Di dalam kamar, Vinayak menangis mengingat perhatian yang diberikan oleh Virat dan Paki, seolah masih tidak menyangka jika dia adalah anak adopsi mereka. Karena baik Virat ataupun Paki merawatnya dengan penuh kasih sayang. Saat itu Virat datang menemui Vinayak dan mencoba menghiburnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun Vinayak masih enggan untuk berbicara apapun dan meminta Virat untuk menjauh darinya. Virat meminta Vinayak untuk berbicara apakah ada yang melukai perasaannya, dan menceritakan pada dirinya. Vinayak marah dan berkata, aku sudah mengetahui bahwa kau bukanlah ayahku dan Paki juga bukan ibuku, karena aku hanyalah anak adopsi kalian berdua. Virat terkejut begitu juga dengan Paki yang baru saja datang. Mereka mencoba untuk menghibur Vinayak namun Vinayak yang sangat hancur menolak untuk mendengarkan apapun, bahkan tidak ingin mereka mendekatinya. Paki akhirnya mengungkapkan kebenaran tersebut pada Vinayak dan mengatakan, kami memang telah mengadopsi dirimu dari panti asuhan, tapi kami berdua sangat menyayangimu dan kau adalah putra kami. Vinayak bertanya, apakah orang tua kandungku tidak pernah menyukaiku sehingga mereka membuangku di panti asuhan? Paki tidak bisa menjawab pertanyaannya, dan hanya memberitahu jika mereka sangat menyayanginya. Vinayak terus mengajukan pertanyaan kenapa orang tuanya tidak mengakui dirinya, dan bertanya apakah dia anak yang sangat buruk. Virat berkata, kau adalah putra terbaik di dunia dan tidak ada yang akan berubah di antara kita meskipun kebenaran ini telah terungkap, karena kau akan selalu menjadi putra kami. Sekarang katakan padaku siapa yang telah memberitahumu tentang hal ini. Vinayak menjawab bahwa dia mendengar bibi dokter berbicara tentang hal tersebut. Virat terkejut dan mengingat kejadian saat di panti asuhan bahwa dia telah mengungkapkan tentang identitas Vinayak padanya. Paki bertanya pada Virat bagaimana Sai bisa mengetahui tentang masalah ini.
Vinayak memberitahu jika dia ingin tinggal sendiri dan memutuskan untuk mengunci dirinya di dalam kamar mandi. Virat dengan Paki yang khawatir mengetuk pintu dan meminta Vinayak untuk membukanya, namun Vinayak tidak mendengarkan. Paki marah dan menuduh manajer panti asuhan memberitahu Sai tentang adopsi Vinayak, sehingga Paki pun tidak akan pernah mengampuninya karena telah membongkar rahasia pribadi mereka. Virat memintanya untuk tenang dan mengungkapkan bahwa dirinya lah yang sudah memberitahu Sai dengan alasan agar Sai mau mengambil pekerjaan sebagai dokter di panti asuhan. Paki menegur Virat karena telah melakukan kesalahan dan bertanya, bagaimana mungkin Sai bisa melakukan semua ini dan menyakiti perasaan seorang anak padahal dia adalah seorang ibu. Aswini yang mendengar hal itu terkejut dan tidak berkomentar apapun. Tak lama kemudian, Sai mendapatkan panggilan telepon dari Virat dan berpikir jika dia sudah mengetahui tentang pengunduran dirinya. Sai menerima panggilan tersebut dan memberitahu jika apa yang telah dia lakukan adalah hal yang benar. Sontak Virat marah dan berteriak, berani sekali kau mengungkapkan pada Vinayak bahwa dia adalah anak adopsi. Sai terkejut dan mengelak bahwa dia tidak mengatakan apapun. Virat tidak mempercayai Sai dan berkata, Vinayak sendiri yang memberitahu jika dia mengetahui kabar tersebut darimu. Sai mengingat obrolannya dengan Usa dan berusaha menjelaskan sesuatu. Tapi Virat tidak ingin mendengarkan dan berpikir jika Sai ingin membalas dendam padanya, dengan mengungkapkan rahasianya pada Vinayak dan mencoba memisahkan Vinayak darinya. Sai berusaha untuk menjelaskan sesuatu bahwa dia telah salah paham, tapi Virat seperti biasanya tidak ingin mendengarkan penjelasan dari Sai dan mengakhiri panggilannya. Sai berpikir apa yang harus dia lakukan dan memutuskan untuk menghubungi Vinayak, namun tidak ada jawaban sehingga membuatnya khawatir. Setelah kejadian tersebut, keluarga berkumpul di ruang tamu dan Aswini yang emosi mengatakan, Sai adalah kutukan bagi kehidupan Virat, dan Sai tidak akan pernah membiarkan Virat bahagia. Mohit tidak sependapat dengan Aswini dan berkata, aku tidak pernah berpikir jika Sai akan merendahkan dirinya dan mempermainkan perasaan seorang anak, bahkan Ninat juga setuju dengan Mohit bahwa Sai tidak mungkin melakukan hal itu, namun Bhavani dan timnya menganggap jika Sai memang pembawa sial. Saat itu terdengar suara bel berbunyi dan Mohit pergi untuk membukanya dan terkejut, melihat kedatangan Sai dan memanggil namanya, sehingga membuat semua orang terkejut. Sai ingin melangkahkan kakinya menuju rumah, tapi Virat menghentikannya dan bergegas menemui Sai, lalu memperingatkan untuk tidak berani memasuki rumahnya. Keluarga juga mendekati mereka dan mulai menyalahkan Sai atas apa yang terjadi, bahkan menganggap Sai ingin membalas dendam pada mereka. Sai berkata, aku datang ke sini untuk menjelaskan jika aku tidak memberitahu Vinayak tentang kebenaran tersebut, dan ingin bertemu dengan Vinayak untuk menenangkan perasaannya. Virat tidak percaya dan terus menghina Sai di hadapan semua orang. Sai mengatakan, aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti anak manapun, dan aku sudah memperingatkan Virat sebelumnya untuk segera mengungkapkan kebenaran tersebut pada Vinayak, tapi kau tidak mendengarkan. Virat berkata, aku ingin melakukan itu setelah kaki Vinayak sembuh tapi kau telah merusak segalanya. Tiba-tiba Paki datang mendorong Sai untuk menjauh dan berteriak, kenapa kau memisahkanku dari putraku dengan mengungkapkan rahasia ini? Sai mengerti tentang kemarahan seorang ibu dan menjelaskan, bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Paki berkata, putraku membenci diriku karena dirimu, dan kau telah merenggut putraku dari seorang ibu. Sai mencoba menjelaskan sesuatu tapi Paki menyela ucapannya dan mengatakan, kau telah menunjukkan mimpi pada Vinayak untuk mengikuti perlombaan lari, lalu perlahan mencuci otaknya sehingga dia mengajukan beberapa pertanyaan dalam benaknya, jadi bagaimana aku bisa memperbaiki semua ini? Paki jatuh dalam pelukan Sai, lalu Sai mencoba menghiburnya dengan mengatakan, kita berdua adalah seorang ibu, dan sebagai seorang ibu aku meminta izin pada ibu lain untuk mengizinkanku bertemu dengan Vinayak. Aku adalah seorang dokter dan mengerti perasaan Vinayak bahwa dia tidak akan mempercayai anggota keluarga setelah kejadian ini, jadi butuh waktu untuk mendapatkan kepercayaan darinya lagi, dan untuk itu aku ingin berbicara dengannya sekali saja. Virat berkata, kau tidak tahu tentang Vinayak dan aku tidak mempercayaimu sedikit pun, jadi lebih baik kau pergi dari sini sebelum kau mendapatkan kemarahan dari seorang ayah. Sai mengatakan, sebagai seorang dokter aku hanya ingin membantu Vinayak, akan tetapi jika kau tidak ingin aku menemui Vinayak maka aku tidak akan membantu. Paki mempertanyakan apakah dia bisa menenangkan perasaan Vinayak. Saya akan mencobanya sebagai seorang dokter sehingga Paki setuju untuk mengizinkannya masuk, namun Virat tidak setuju dan tidak akan membiarkan Sai bertemu Vinayak. Paki berkata, aku hanya seorang ibu yang mengkhawatirkan putranya, dan hanya ingin mengeluarkan Vinayak dari kamar mandi terlebih dahulu. Bhavani memperingatkan Paki untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan membiarkan Sai memasuki rumah.
Sai berkata, aku tidak tertarik dengan rumah kalian, dan tidak akan pernah mengunjungi kalian lagi setelah berhasil menyembuhkan kaki Vinayak. Virat memberikan jalan, sehingga Sai melangkahkan kakinya memasuki rumah kafan tanpa keraguan sedikitpun. Sai duduk di depan pintu kamar mandi dan meminta Vinayak untuk membuka pintu, namun Vinayak menolak dan mengatakan, aku tidak ingin berbicara dengan siapapun bahkan dengan dirimu, karena kau merahasiakan tentang adopsi tersebut. Sai meminta maaf dan mengatakan jika dia tidak pernah ingin menyakitinya. Vinayak mulai mengungkapkan kesedihannya bahwa dia sedih karena orang tua kandungnya tidak mengakui dirinya, hanya karena dia cacat fisik dan menjadi beban bagi mereka. Sai berkata, ayah Virat dan ibu Paki mengadopsi dirimu karena kau adalah anak yang imut sehingga mereka sangat menyayangimu, bahkan kakek dan nenekmu menangis karena sangat mengkhawatirkan dirimu. Vinayak masih menolak untuk keluar. Kemudian Sai terus menjelaskan jika Virat dengan Paki sangat menyayanginya dan bisa melakukan apa saja untuknya. Vinayak akhirnya setuju membuka pintu setelah Sai berusaha meyakinkannya dengan susah payah. Virat dan Paki langsung memeluk Vinayak sambil mengungkapkan betapa mereka sangat menyayanginya, sedangkan Sai memutuskan untuk pergi setelah melihat mereka bisa bersatu kembali.